Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Nusaria Indah, NIM 2133012, Program Studi Pendidikan Biologi Semester 4, Universitas Pasir Pengarayan. Di sini kita akan membahas materi diferensiasi sel. Yang pertama, pengertian diferensiasi sel. Diferensiasi sel merupakan proses penting di mana sel imatur berkembang menjadi beberapa macam sel matur dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Selanjutnya, mengapa sel perlu berdiferensiasi? Sel perlu berdiferensiasi karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu kompleks yang terjadi dari banyak macam jaringan yang semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga fungsi tubuh berjalan dengan efektif. Contohnya pada manusia. Diferensiasi membuat manusia menjadi individu dengan banyak sistem jaringan dan jenis sel yang rumit, yang padahal bentuk zigotnya jauh lebih sederhana daripada individu yang telah dewasa. Dan bisa kita bayangkan, jika tidak berdiferensiasi, maka manusia akan tetap dalam bentuk zigotnya. Pada organisme multiseluler, sel yang memiliki kemampuan untuk membelah tanpa batas dan dapat berdiferensi menjadi berbagai macam sel merupakan sel punca. Setelah kita membahas diferensiasi sel, selanjutnya sel apa sih yang dapat berdiferensiasi? Nah, sel yang dapat berdiferensiasi disebut dengan sel punca atau stem cell atau disebut juga dengan sel induk. Sel induk bersifat totipoten atau pluripoten, artinya memiliki sel-sel anak dengan potensi yang lengkap dan banyak bermitosis terus dan berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Dengan diferensiasi, potensi sel anak menciut dan menghas untuk suatu aktivitas khusus disebut unipoten. Unipoten artinya potensi sel itu hanya tunggal untuk bernafas atau untuk mencerna, sekresi zat, pergerakan, dan sebagainya. Seperti pada gambar stem cell, akan berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Contohnya sel saraf, sel hati, dan sel darah. Sel yang sudah berdiferensiasi atau disebut dengan anak sel akan memiliki sel yang khusus. Contohnya pada sel saraf itu memiliki fungsi khusus untuk menyampaikan impuls. Saat berdiferensiasi, sel akan melakukan spesialisasi baik spesialisasi intra maupun spesialisasi ekstra. Yang pertama, spesialisasi intra. Spesialisasi ini terjadi di dalam sel. Yang pertama ada sel otot. Sel otot akan mengandung mikrofilamen aktin dan miosin serta banyak mitokondria. Yang kedua, sel kelenjar penghasil enzim akan mengandung banyak Re kasar dan badan Golgi. Yang ketiga, sel epitel kulit yang mengandung retikulum endoplasma dan gen memproduksi keratin. Yang keempat, sel saraf. Sel saraf memiliki bentuk khas yang dapat menghantarkan impuls dan di ujungnya dihasilkan cairan yang disebut neurotransmitter. Selanjutnya, spesialisasi ekstra. Spesialisasi ekstra adalah seperti pembentukan serat ekstraseluler oleh sel-sel fibroblas pada jaringan pengikat dan penunjang. Lalu, pembentukan bahan matriks atau kandung yang bagi sejenis jaringan dan populasi sel adalah khas. Selanjutnya adalah tahapan diferensiasi yang terjadi pada tingkatan embrio, yaitu
zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Yang pertama, zigot. Zigot adalah ovum yang sudah difertilisasi dan dibuahi spermatozon. Bagian bawah kutub ovum disebut kutub vegetal yang bakal menjadi bakal mesodrem. Bagian atas ovum, amphiosus, disebut kutub animal, daerah sitoplasma ovum yang akan menjadi bakal ektoderm. Sedangkan bagian tengah bakal menjadi endoderm. Eksoderm bakal tumbuh menjadi epidermis dan saraf, endoderm bakal menjadi lapisan lendir saluran pencernaan bersama kelenjar dan paru-paru. Mesoderm bakal menjadi jaringan pengikat, penunjang, otot, dan alat dalam. Selanjutnya yang kedua ada blastula. Terjadi pada tingkat pertumbuhan embrio. Terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Setelah berdiferensiasi, populasi sel menjadi epidermis, saraf, notokot atau sumbu penyokong primer, mesoderm. Diferensiasi mulai terjadi pada kelompok sel. Blastomer atau sel blastula, sebelah bawah akan menjadi endoderm, sebelah atas akan menjadi ektoderm, dan bagian tengah bakal menjadi mesoderm. Yang ketiga, gastrula. Pada tingkat gastrula, embrio sudah mengandung 3 lapisan benih yang terdiri dari sel-sel utama penyusun tubuh, yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Bedanya pada tahapan blastula masih hanya terbentuk daerah pengelompokan saja, sedangkan pada gastrula ini sudah terdiri dari lapisan-lapisan yang cukup jelas. Selanjutnya tubulasi. Pada tingkat tubulasi, ketiga lapis benih sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Bumbung saraf bagian depan bakal jadi otak dan yang belakang bakal jadi batang saraf punggung. Bumbung endoderm menjadi lapisan lendir saluran pencernaan dan bumbung mesoderm bakal membentuk otot, alat dalam, dan rongga tubuh. Selanjutnya organogenesis. Pada tingkat organogenesis, diferensiasi lebih rinci lagi. Di sini sudah terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh dengan 2 periode. Yang pertama, periode dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas suatu spesies. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan akhir, yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Pada tahapan organogenesis ini, diferensiasi lebih rumit dan di akhir tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Materi selanjutnya yaitu tempat diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot pada organel, maka terjadi spesialisasi pada mikrotul dan mikrofilamen, dan juga makin banyaknya terbentuk mitokondria dibandingkan dengan sel lain. Pada sel kelenjar penggetah enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada retikulum endoplasma dan alat Golgi. Hal ini terjadi karena akan sangat aktif, banyak mengisi sel dan ukurannya besar. Selanjutnya diferensiasi ekstrasel terjadi pada jaringan ekstraseluler. Diferensiasi ekstra seperti digetahkannya saraf cairan matriks yang khas pada sejenis jaringan. Yang kedua, populasi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan intraseluler dan pertautan atau komunikasi sesama sel sepopulasi.
Semua sel sepopulasi ini mengandung fungsi yang khas, dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel bertetangga pun dibentuk semen untuk merekatkan sel yang bersebelahan. Sel sepopulasi atau sejaringan lazim memiliki pertautan agar kerukunan dan keharmonisan dapat dipelihara. Nah, ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan bermitosis. Yang pertama, statis. Populasi statis ini, sel-selnya tidak lagi dapat bermitosis, yang artinya tidak memiliki daya berdiferensiasi. Maksud daya berdiferensiasi di sini adalah jaringan saraf. Yang kedua, ekspansi. Populasi ekspansi ini, sel-selnya mengalami mifosis di berbagai tempat mitosis. Ini terjadi untuk mencapai batas volume alat tertentu untuk menjelang dewasa. Yang ketiga, pembaruan. Populasi pembaruan ini, sel-selnya melakukan mitosis terus-menerus. Perbanyakan diri itu digunakan untuk menggantikan sel yang rusak atau mati, yang terjadi dalam tempo singkat dan terus-menerus pula. Selanjutnya, cara pencegahan populasi sel antara lain, yang pertama adanya sifat kontak inhibition antara selnya, yaitu mencegah terjadinya pergerakan pindah meninggalkan populasinya. Yang kedua, adanya zat kalon, yaitu suatu jaringan atau alat tidak jadi overpopulasi atau mengalami hiperplasia atau pembelahan berlebihan pada sel dewasa. Kalon akan lepas dari jaringan jika terjadi luka, sehingga sel di sekitar luka dapat berdiferensiasi, kemudian bermitosis sehingga terjadi penyembuhan. Kalon adalah glikoprotein dengan berat molekul lebih kecil daripada protein umumnya. Tempat diferensiasi yang ketiga adalah jaringan dan alat. Dengan adanya zat kalon atau glikoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil dari protein pada umumnya, sel populasi dicegah untuk membelah terus-menerus. Ini diperlukan agar suatu jaringan atau alat tidak overpopulasi dan akan tumbuh secara seimbang dengan alat lain serta sistem secara keseluruhan, tidak kebesaran atau kekecilan, sehingga kalon terus bekerja mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel pada organogenesis, sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan alat. Sel yang mampu berdiferensiasi adalah sel embrio dan sel induk. Sel embrio terdapat pada seluruh bagian tubuh embrio, dan sel induk terkandung dalam berbagai jaringan atau alat sejak embrio sampai dewasa. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi. Yang pertama, ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar sel. Faktor yang pertama yaitu gas pernapasan. Oksigen menentukan arah dan jalan diferensiasi. Sel yang berada di sebelah luar akan mendapat gas pernapasan lebih banyak dibandingkan sel sebelah dalam tubuh embrio. Yang kedua, ada gravitasi. Gravitasi berpengaruh pada distribusi bahan dalam sitosol. Hal ini akan tampak jelas pada ovum yang mengandung banyak makanan cadangan yang disebut deutoplasma atau volt. Selanjutnya yang ketiga ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi arah dan jalan diferensiasi, karena diferensiasi terjadi melalui diferensiasi dalam sintesa protein yang butuh banyak enzim, dan suhu tersebut membutuhkan suhu yang optimum. Selanjutnya enzim. Sama halnya seperti suhu, enzim bekerja optimal pada pH media yang cocok. Jika pH naik turun, akan berpengaruh pada diferensiasi. Yang kelima ada sinar.
Sinar berpengaruh pada pertumbuhan sel berpigmen. Jika sinar matahari kurang, pertumbuhan sel pigmen itu bertahan. Selanjutnya yang keenam ada letak sel. Letak sel dalam tubuh embrio dapat menjadi faktor diferensiasi sel yang terletak sebelah luar akan lebih banyak mendapat oksigen. Yang ketujuh, hormon. Hormon menjadi faktor diferensiasi ketika embrio sudah menempuh tahap organogenesis. Hormon ini dihasilkan oleh tubuh embrio sendiri pada tubuh induk yang mengalirkannya ke tubuh lewat plasenta. Untuk hormon ada dua macam. Yang pertama adalah hormon steroid. Cara kerja hormon steroid yaitu masuk ke dalam sel, kemudian inti sel, lalu merangsang ADN untuk melakukan transkripsi atau replikasi untuk persiapan bermitosis. Yang kedua, hormon non-steroid. Yang kedua ini, cara kerjanya yaitu merangsang zat reseptor pada plasma lemak, kemudian menyampaikan rangsangannya kepada ADN inti untuk aktif bertranskripsi. Selanjutnya, faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada dalam inti sel dan sitoplasma. Faktor intrinsik dalam inti berupa kromatin, sedangkan faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Protoplasma merupakan bahan sel anak yang sebagian besar terdiri dari protein dan lemak. Lemak yang membangun membran bersama protein, sedangkan protein sendiri membina sebagian besar organel dan bahan produksi. Karena itu, dalam pertumbuhan dan diferensiasi, sintesa protein memegang peranan utama. Contoh diferensiasi yang disebabkan oleh faktor intrinsik yaitu yang pertama, diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen melanosit. Yang kedua, diferensiasi sel embrio menjadi sel otot. Yang ketiga, diferensiasi sel embrio menjadi sel kelenjar. Dapat kita pahami, ketiga diferensiasi tersebut bahwa hampir semua proses diferensiasi itu tidak luput dari proses sintesa protein dan peranan enzim. Kemudian, setiap enzim dikode oleh sejenis gen jika suatu protein atau bahan protoplasmanya disintesa, membutuhkan 5 tahap reaksi yang berarti membutuhkan juga 5 macam enzim. Maka, untuk satu jenis protein, perlu 5 macam gen. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya diferensiasi. Faktor yang pertama yaitu kontrol gen. Seperti pada kebanyakan sel yang berdiferensiasi, perbedaan yang terdapat di antara sel-sel lain bukan disebabkan oleh peningkatan atau pembuangan gen. Perbedaan sel tersebut disebabkan sel mengekspresikan gen yang berbeda. Gen diaktifkan dan dimatikan untuk mengatur sintesis produk gen. Faktanya bahwa banyak tahap atau keputusan penting diferensiasi dalam embriogenesis di bawah kontrol transkripsional atau pengontrolan pembentukan mRNA. Faktor yang kedua ada asam retinoat. Salah satu yang berperan dalam diferensiasi sel antara lain adalah asam retinoat yang berasal dari vitamin A. Asam retinoat berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan diferensiasi normal jaringan epitel. Selanjutnya yang ketiga ada growth factor. Growth factor yang mempengaruhi proses diferensiasi sel adalah bone morphogenic protein, memiliki peran penting dalam pembentukan tulang. Pada amfibi, bone morphogenic protein aktif pada sel yang berada pada ventral gastrula.
Pada saat pertumbuhan embrio, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut, antara lain faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor lingkungan. Pada saat proses diferensiasi sel telah tercapai, kondisi sel harus dijaga. Hal tersebut dilakukan melalui kombinasi berbagai faktor, yaitu sel memori yang terdapat dalam genom. Yang kedua, interaksi dengan sel-sel terdekat melalui faktor perakrin. Yang ketiga, sekresi berbagai faktor atau faktor autokrin termasuk faktor tumbuh. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi diferensiasi sel.